Sini biasanya pakai gerinda. Oke. Sini kalau mau di akhir ngerapiin ini juga nggak apa-apa, tapi ini biar enak ngeliatnya langsung dirapiin aja. Terus waktunya kira-kira memotong tuh kita bikin 450 detik. Terus kayak tinggal dibikin aja kayak tadi. 450 detik. Gitu. Nih. Oke, atas sini siapa ya yang mau tanya? Davi. Oh, ini 096 Sekar, bisa ngikutin nggak batas ini? Sudah bisa, Kak. Oke, makasih Sekar. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Itu setelah mengukur, motong, terus dilakuin inspeksi. Inspeksi kan lambangnya itu persegi. Jadi ini juga tinggal di drag aja perseginya. Terus ukurannya disesuaikan kayak gini, terus nih biar ke tengah gitu. Enaknya di Visio kita kayak ada patokan dia bisa udah di tengah gitu, jadi kan tinggal disamain nih garisnya nih, udah sama-sama itu. Terus ini berarti inspeksi. Nah, untuk inspeksi kan ini baru pertama kali, jadi ditulisnya tuh di strip 1, inspeksi pertama. Berarti ini kita melakukan inspeksi itu sama tulisannya dibikin di kanan kayak oke, ini berarti mengecek uh, mengecek ukuran gitu, mengecek ukuran. Gitu deh untuk waktunya, kan inspeksi tuh nggak butuh waktu yang terlalu lama, mungkin bisa kita bikin kayak 3 menit atau 2 menit setengah, kayak ya udah 180 detik gitu. Ya waktunya pakai detik ya teman-teman, 2021 sama ratain. Ini udah inspeksi, terus kan udah inspeksi pasti ada proses lagi nih, berarti kita bikin lingkaran lagi. Lingkaran lagi, di sini kan udah proses kedua. Berarti ini proses ketiga. Tuh, yang dilakuin biasanya kalau udah ngukur, motong, berarti tinggal disatuin. Untuk proses ketiga sendiri itu mengelas. Nah, mengelas tuh kira-kira berapa lama ya? Bikin di sini kita tulis dulu mengelas. Mengelas. Itu pakai mesin las. Untuk waktunya aku bikin 900 detik. Bikin. Nih, 900 detik. Udah nih. Udah itu, kalau udah semua ini rapin aja. Selanjutnya udah ngelas itu dilakukan inspeksi lagi. Berarti kan ini udah inspeksi pertama. Selanjutnya itu inspeksi kedua. Inspeksi kedua berarti itu mengecek hasil las. Inspeksi kedua itu mengecek hasil las. Atau mengecek sambungan las. Tuh. Selanjutnya untuk waktunya kita samain itu 180 detik. 180 detik. Udah. Batas ini teman-teman bisa ngikutin ya. Kalau udah, kita lakuin operasi lagi. Ini operasi, berarti ini operasi keempat. Itu selanjutnya kita menghaluskan. Menghaluskan sendiri. Kita tulis lagi di sini. Menghaluskan. Biasanya pakai gerinda. Terus untuk waktunya kita bikin kurang lebih 420 detik. 20 detik. Tuh. Tinggal dirapiin aja deh.
Ini udah batas operasi keempat, aku mau tanya dulu. Selain yang berapa orang ya tadi yang bilang udah bisa, itu ada lagi nggak? Selain Sekar tadi udah. Davi 027, ada kendala nggak? Davi, mungkin bisa on mic dulu. Halo Davi. Oh, oke, tidak apa-apa Davi. Davi udah bisa ngikutin belum? Bisa dijawab lewat chat aja. Oke, mungkin karena Davi terkendala sedikit tertinggal, Mbak bisa minta tolong di Zoom sedikit. Oke, yang mana? Nih, ke Zoom. Ini udah inspeksi pertama, inspeksi kedua. Oke. Kalau aku kecepatan bisa langsung ngomong di chat atau on mic ya, kayak Mbak kecepatan Mbak tolong diulang kayak gitu. Nih, bisa dibikin dulu yang udah ada visio diikutin. Aku tunggu 30 detik deh buat kalian cek. Ya udah. Ini kalau udah kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke operasi kelima. Nah, untuk operasi kelima itu biasanya dilakukan pelubangan. Jadi ini yes, di copy aja lingkarannya buat operasi ke itu melubangi. Biasa pakai mesin drill. Tuh, selanjutnya waktunya kita bikin 600 detik. 600 detik. Oke, kalau udah ini udah selanjutnya dilakukan inspeksi terakhir atau di part ini kita melakukan inspeksi ketiga. Ini dilakukan inspeksi ketiga itu berarti menginspeksi aja tulisnya. Ngecek dari proses operasi yang pertama sampai proses operasi kelima. Cross check ulang semua. Jadi tulis menginspeksi. Inspeksi. Itu waktunya disamain 180 detik. Mungkin 180 detik. Oke. Nih, kalau udah kayak gini, biar enak kita bikin garisnya dulu. Bikin gini. Nah, untuk ini sendiri biasanya setelah ini kita bikin konektor. Dari sini ke sini. Oke, terus ini ke sini. Lanjut aja biar sebenarnya tadi bisa habis kalian langsung dibikin garis, tapi ini harusnya garisnya nanti nggak usah ada tanda panahnya, nanti itu tinggal diganti aja. Ini udah kayak gini. Balik lagi ke pointer tool, terus kalian blok kayak gitu. Nih, terus si konektornya udah nggak mau ya. Ini si konektornya tuh diganti stem gitu. Nah, ini jadi tinggal garis saja. Kelihatan nggak? Tuh.
Jadi ini nggak usah pakai tanda panah kayak ini, di kontrol terus klik aja biar sekaligus satu. Teman-teman. Ya, udah nih. Ini buat part pertama udah jadi. Selanjutnya kita bikin 2 part biar bisa ada yang digabungin. Untuk part kedua itu yang dibikin plat bawah. Jadi teks lagi. Kira-kira di sini. Terus kita bikin plat bawah. Itu pakai besi plat. Ini. Selanjutnya kita bikin lagi operasi yang ini berarti udah operasi ke-5 tadi yang terakhir. Selanjutnya berarti operasi ke-6. Untuk operasi ke-6 sendiri itu kita mengukur. Oke, di copy aja. Terus waktunya mungkin waktunya lebih cepat. Ini 180. Oke. Kalau udah diukur, selanjutnya kita lakukan proses ketiga. Ketiga. 7. 7 tuh kita memotong lagi, terus di copy aja. Kalau teman-teman mau nulis ulang nggak apa-apa, ini biar cepat. Terus ini kurang lebih kita samain aja. Tentunya. Selanjutnya kita lakuin ini udah inspeksi ketiga, berarti di sini ada inspeksi keempat. Inspeksi keempat. Ini kita mengecek ukuran dan bentuk. Cek ukuran dan bentuk. Untuk waktunya kita bikin 120 detik. Oke. Ini biar sama, jadi samain sama. Di batas ini kita bikin konektor lagi untuk nyambungin operasi 6 ke 7. Selanjutnya sini. Terus untuk setelah inspeksi nih, nah kan harusnya nih si union jack sama plat bawah kan digabungin. Nah ini berarti kita ada operasi ke-8 di bawah inspeksi 3. Berarti kita bikin lagi. Ini ada operasi ke-8. Buat operasi ke-8 itu mengelas. Jadi nyatuin si union jack sama plat bawah. Ini di mengelas. Menggunakan mesin les. Lebih 480 detik. 480. Gitu deh. Terus kita bikin konektor lagi antara ini ke sini. Langsung di remove aja. Oke, yang ini juga. Nah, selanjutnya kan ini plat bawah sama union jack itu harus dilakukan pengelasan setelah inspeksi. Nah, berarti dari inspeksi 4 ke operasi 8 itu ada transportasi. Nah, untuk transportasi sendiri tadi kan pakai tanda panah. Jadi ini tinggal dipanahin ke sini. Ke garis yang ini. Udah deh, gitu. Ini untuk 2 part aja. Terus kalau misalnya mau ngubah kan biasanya kita pakainya fontnya tuh Times New Roman, TNR, tinggal diubah aja. Nah, terus kayak 12 disamain.
Nanti bisa diatur sendiri, terus warna tulisannya hitam. Warna ini biar oke. Terus untuk ininya juga biasanya pakainya hitam putih ya. Blok aja. Tinggal diganti aja. Biar cepet tuh di gini. Aduh. Oke, kalau udah kayak gini, mainnya ganti hitam. Ini juga nggak belum. Ini juga diganti hitam. Ini udah jadi 2 part buat peta proses operasi. Nanti tuh di kursi tuh kayaknya ada berapa part ya? Kayaknya ada 10 part lebih. Nanti tuh sampai dari kanan terus ke kiri sampai part terakhir kayak gitu. Mungkin ya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang ada nggak pagi ini gitu. Bisa langsung on mic aja. Oke, Mufli. Ya, boleh. Baik, Kak. Apakah suara saya masuk, Kak? Iya, masuk. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mufli Bekti, NIM 3270 dari kampus. Dari tadi saya perhatikan Kakak hanya menggunakan dua shape lingkaran dan kotak. Sedangkan yang kemarin kita resume di Visio itu ada beberapa varian shape, Kak. Itu kira-kira pertimbangan berarti hanya butuh 2 shape itu nggak apa-apa ya, Kak ya? Atau kita harus menggunakan berbagai macam satu flowchart gitu. Oke, kan tadi kan udah dijelasin tuh. Nah, di OPC sendiri itu kan ada beberapa lambang yang digunain. Nih, ada operasi, transportasi, inspeksi, menunggu, penyimpanan, sama aktivitas ganda. Nah, pada proses pembuatan kursi sendiri kan ini baru 2 part. 2 part itu kita masih melakukan, masih cuman proses sama inspeksi nih. Jadi cuman hanya 2 shape aja. 2 lambang yang kita gunain. Sedangkan tuh biasanya kalau untuk lambang delay sendiri untuk menunggu itu tuh enggak dimasukin di OPC-nya karena dari apa sih pembuatan OPC itu kalau bisa tidak ada delay, tidak ada waktu menunggu kayak gitu. Terus untuk penyimpanan sendiri ini juga biasanya nanti kita gunain. Nah, untuk penyimpanan itu kan di akhir setelah semua part selesai. Nah, ini bentar ya, aku tunjukin contoh OPC yang udah jadi. Share screen. Nih, ini ada. Nih, ini contoh OPC yang udah jadi. Nah, jadi kalau di OPC ini tuh ada 3 lambang yang kita gunain. Terus itu operasi, inspeksi, sama penyimpanan itu terakhir. Nah, untuk tanda panah itu kan transportasi. Apa sih untuk menghubungkan dia kemana gitu. Mungkin dari Mufli udah menjawab atau belum? Berarti ya, Kak ya, kita nggak perlu menggunakan banyak shape. Yang penting sesuai dengan prosedurnya gitu. Iya, benar. Nggak perlu gunain semua shape sesuai nanti kamu praktikumnya pakai apa aja gitu kan. Biasanya kamu kalau motong kan pastinya operasi, terus inspeksi, ngecek. Terus kalau delay itu biasanya nggak dimasukin di OPC. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Ini teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Atau aku mau minta salah satu buat share screen?
Nih, bentar ya, aku lihat namanya dulu. NIM 100 Sulaiman. Sulaiman ngikutin. Iya, Kak. Oke, Sulaiman mungkin bisa share screen. Siap. Jadi cuma sampai sini aja, Mbak. Oke, aku kecepatan ya atau gimana? Iya, kecepatan. Oh gitu. Oke, teman-teman. Tapi nggak apa-apa kok. Oke, Bisa tapi bisa saya, ngikutin ya? ya bisa. Masih bisa saya ikutin. Oke, Sulaiman. Oke, makasih Sulaiman. Mungkin aku mau cewek satu lagi selain Rahel sama Sekar. Siapa ya? Aku random sampling deh. Zinda. Zinda 112. Iya Mbak, maaf, perkenalkan saya Zinda Sesa, NIM INO 32112. Sebelumnya maaf Mbak, saya belum mendownload aplikasinya. Oh, ada kendala apa nggak bisa dibuka? Yang tadi itu, link yang dikasih itu nggak bisa dibuka Mbak. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa dikasih ya yang udah keinstall, atau nanti aku masukin filenya ke drive, nanti biar bisa di-share gitu. Mungkin yang lain, siapa ya? Najwa 077. Ya Kak, perkenalkan nama saya Najwa Talib, NIM saya 032177. Maaf Kak, untuk sebelumnya aku belum menginstal karena kemarin sempat terkendala gitu. Terkendala nginstallnya atau terkena download file atau gimana? Nah, download filenya karena apa ditulisin tuh kayak kepenuhan apa ya? Pokoknya intinya kepenuhan gitu Kak buat download. Oke, Najwa, makasih ya. Ya. Oke, mungkin yang lain yang udah bisa keinstall. Oh ya, Desti, boleh? Sebelumnya mohon maaf Mbak, aku Desti dari NIM 033 izin bertanya. Kalau untuk bikin flowchart gitu Mbak, harus pakai Visio atau boleh pakai aplikasi lain Mbak? Untuk bikin flowchart sendiri tuh bisa pakai aplikasi lain. Ada juga yang kayak platform online-nya itu namanya Drawio. Nah, itu bisa bikin di sana juga. Tapi kenapa lebih enak Visio? Karena nanti kalau misalnya kamu bikin di Visio nih, kamu copy diagramnya ke Word, nanti pas kamu ganti di Visio itu ke Word-nya juga udah keganti gitu. Jadi lebih enak. Kalau sedangkan di aplikasi kayak Drawio yang online kan kamu harus download, di-convert ke PDF atau JPG. Nanti itu gambarnya juga nggak se-HD itu, jadi pecah gitu. Gitu, Desti. Ya, terima kasih Mbak. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi atau siapa ya ceweknya? Tadi yang NIM 111 ada nggak? Teman, NIM 111. Iya, saya ada, Mbak. Oh, Yunita. Yunita, Visionya udah bisa keinstall belum? Mohon maaf, Kak, saya belum dapat terinstall. Sama seperti masalah tadi, linknya bermasalah. Oh, gitu. Oke. Ini berarti kurang dari 25% ya yang bisa menginstal Visio kayaknya. Mungkin dari Mas Junus atau Niken, ini udah selesai tutorialnya. Ada mau nambahin nggak? Mungkin ini Mak ditunjukin di bagian akhir itu kan ada total waktu tuh seperti apa? Oh ya, oke bentar. Bentar ya. Nih. Nih, jadi di bagian akhir nanti ada rekapan ringkasan gitu. Jadi ini ada berapa proses operasi